Kota Makkah, atau juga disebut dengan Makkah, terletak di bagian barat Arab Saudi dan merupakan bagian dari wilayah Hijaz. Secara geografis, Makkah terletak di sebuah lembah yang dikelilingi oleh pegunungan Sarawat sekitar 70 km dari pesisir Laut Merah. Topografi kota Makkah didominasi oleh bukit dan lembah yang menjadikannya tempat yang unik dan strategis sebagai perlindungan alami dalam sejarah peradaban manusia di kota itu. Makkah terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu Tanah Haram dan Tanah Halal. Tanah Haram mencakup area suci di sekitar Ka'bah dan sekitarnya yang merupakan pusat ibadah bagi umat Islam. Batas-batas Tanah Haram diatur dalam hukum Islam dengan ketentuan yang melarang tindakan kekerasan, seperti membunuh dan merusak tanaman, serta memiliki ketentuan dan aturan khusus terkait kesuciannya. Sejarah Makkah berakar pada zaman Nabi Ibrahim dan Ismail yang dianggap sebagai pendiri awal kota ini. Mereka datang ke kota Makkah atas perintah Allah dan bersama-sama mereka membangun Ka'bah yang masih bisa disaksikan hingga hari ini. Sejak saat itu, Ka'bah menjadi tempat ibadah yang paling dihormati dalam Islam, menarik jutaan peziarah setiap tahunnya, sekaligus menjadi simbol persatuan umat Islam di seluruh dunia. Karena dimanapun mereka berada, arah kiblatnya tetaplah sama, yaitu Baitullah atau Ka'bah. Sebelum Nabi Muhammad lahir dan sebelum diutus menjadi Rasul, Makkah adalah pusat perdagangan penting yang terletak di jalur perdagangan utama antara Yaman di selatan dan Syam di utara. Meskipun Makkah tidak memiliki pemerintahan terpusat yang kuat, tetapi kota ini dipimpin oleh suku-suku yang memiliki kekuasaan dan pengaruh masing-masing. Suku Quraisy, suku Rasulullah, adalah suku yang dominan dan memiliki kekuatan politik serta ekonomi yang signifikan. Kota ini juga terkenal karena keberadaan Ka'bah yang menarik peziarah dari berbagai suku Arab dan berfungsi sebagai pusat aktivitas ekonomi dan sosial. Meskipun Makkah adalah pusat keagamaan penting karena keberadaan Ka'bah, masyarakatnya didominasi oleh kepercayaan politeistik. Mereka menyembah berbagai berhala yang ditempatkan di sekitar Ka'bah. Masyarakat Makkah dikenal memiliki tradisi kultural yang kuat, termasuk adat istiadat, sistem sosial berbasis suku, dan tata krama dalam bertransaksi serta berinteraksi dengan sesamanya. Kendati demikian, masyarakat Makkah seringkali menghadapi ketidakadilan sosial serta ketimpangan ekonomi. Kesenjangan antara yang kaya dan miskin cukup mencolok, dan sistem sosial seringkali menempatkan perempuan pada posisi kurang menguntungkan. Bahkan, kelahirannya tidak pernah diharapkan dan dianggap aib, hingga kemudian mereka dikubur hidup-hidup. Kemudian, Rasulullah SAW hadir dengan membawa perubahan signifikan dalam semua aspek ini, mengubah Makkah dan dunia Arab secara keseluruhan dengan ajaran Islam yang menekankan monoteisme, keadilan sosial, serta pembaharuan moral. Karena itulah, kota Makkah memiliki peran yang sangat penting dalam sejarah Islam. Saat Rasulullah mengajarkan tauhid dan prinsip-prinsip dasar Islam di sini, mulai dengan cara sembunyi-sembunyi hingga terang-terangan. Pada awal dakwahnya, Rasulullah menghadapi berbagai intimidasi dan penolakan dari kaum Quraisy yang merasa terancam oleh ajaran Islam yang mengajak kepada tauhid dan keadilan sosial. Kaum Quraisy berusaha mempengaruhi masyarakat untuk menjauhi Rasulullah dengan berbagai cara, mulai dari cacian, ejekan, hingga penganiayaan terhadap para pengikutnya. Tindakan ini semakin menguat ketika kaum Quraisy memboikot keluarga Nabi dan kaum muslimin, menghentikan semua bentuk interaksi sosial dan ekonomi dengan mereka yang mengakibatkan penderitaan luar biasa bagi umat Islam. Seiring berjalannya waktu, ancaman terhadap keselamatan Rasulullah semakin meningkat, termasuk rencana pembunuhan yang akan dilakukan oleh utusan masing-masing dari kabilah. Dalam situasi yang semakin genting ini, Allah memerintahkan Rasulullah untuk melakukan hijrah ke Madinah, sebuah langkah strategis untuk melindungi diri dan pengikutnya serta melanjutkan dakwah Islam.
Hijrah ini kemudian menjadi titik awal bagi pembentukan komunitas Muslim yang kuat dan terorganisir di Madinah, di mana ajaran Islam dapat berkembang tanpa tekanan dan ancaman dari kaum Quraisy. Rasulullah meninggalkan kota Mekah pada bulan Rabiul Awal tahun pertama Hijriah karena persekutuan beberapa kabilah Mekah untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bersama sahabatnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Rasulullah sempat 3 malam bersembunyi di Gua Thur sebelum berangkat ke Madinah. Dan setelah perjalanan menembus gurun, Rasulullah sampai di Madinah pada Senin 8 Rabiul Awal tahun 1 Hijriah. Selama di Madinah, Rasulullah mengajarkan Islam, menyatukan suku Aus dan Khazraj, dan membangun peradaban kota dengan iman dan Islam. Perjuangan yang jauh dari kata mulus ketika orang-orang Mekah terus mengganggu dakwah Rasulullah hingga terjadi beberapa peristiwa benturan senjata. Belum lagi orang-orang Yahudi Madinah yang merongrong dengan mengingkari perjanjian, bahkan membangun koalisi jahat, mulai akan membunuh Rasulullah hingga provokasi suku luar Madinah untuk menyerang kaum muslimin, hingga memicu terjadinya Perang Khandaq. Namun, semua peristiwa itu akhirnya terselesaikan dengan peristiwa yang kemudian menjadi momentum bersatunya 2 tanah suci dalam kekuasaan Islam, yaitu Makkah dan Madinah. Peristiwa yang kemudian dikenal sebagai Fathu Makkah atau penaklukan Makkah ini tercatat sebagai peristiwa mengagumkan yang menggambarkan bagaimana Islam menjadi agama yang kuat di tanah Hijaz. Dari sanalah Islam kemudian berkembang ke berbagai belahan dunia dan menjadi kekuatan yang diperhitungkan dunia saat merambah ke tanah Eropa. Fathu Makkah terjadi pada tahun 8 Hijriah atau 629 Masehi. Penaklukan ini sebagai balasan atas perilaku kafir Quraisy yang mengingkari perjanjian Hudaibiyah yang ditandatangani pada tahun 6 Hijriah atau 627 Masehi yang memungkinkan perdamaian sementara antara kaum Muslim dan kaum Quraisy. Namun demikian, kaum Quraisy melanggar perjanjian itu dengan aliansi dengan suku-suku lain untuk menyerang suku-suku yang telah bersekutu dengan Muslim. Ini memberikan alasan bagi Nabi Muhammad untuk melancarkan penaklukan terhadap kota kelahiran baginda Rasulullah. Setelah Makkah dapat dikuasai sepenuhnya oleh umat Islam, Rasulullah menyuruh sahabat Bilal bin Rabah untuk naik ke atas Ka'bah untuk mengumandangkan adzan. Keputusan Rasulullah ini kemudian menuai respon rasis dari orang-orang Quraisy hanya karena Bilal adalah mantan budak berkulit gelap. Mereka, diantaranya Sofwan bin Umayyah dan Khalid bin Usaid, menyamakan Bilal dengan gagak hitam yang naik ke atas Ka'bah. Rasulullah kemudian memberikan pelajaran kepada mereka tahap demi tahap dengan memberi pemahaman bahwa Islam tidak memandang perbedaan ras dan suku. Pernah suatu ketika Abu Dzar Al-Ghifari terjadi cekcok dengan Bilal bin Rabah, hingga saat itu Abu Dzar keceplosan dengan mengatakan yang kurang lebih sama, yaitu dasar hitam. Saat Rasulullah mendengar itu, wajah beliau memerah dan marah dengan menegur Abu Dzar bahwa di dalam dirinya masih ada keangkuhan jahiliyah. Rasulullah menyampaikan bahwa tidak ada perbedaan antara manusia di hadapan Allah, kecuali dari sudut ketakwaan mereka. Mendengar itu, tubuh Abu Dzar langsung lemas, dan saking malunya dan merasa bersalah, sehingga ia merasa lebih rela Rasulullah menebas lehernya daripada dihantui bersalah karena telah mengecewakan Rasulullah. Saat itu, Abu Dzar mendatangi Bilal bin Rabah dan menaruhkan kepalanya di atas tanah, mengambil debu dan menaburkan ke atas kepalanya. Abu Dzar berada di depan kaki Bilal dan menyuruhnya agar menginjak-injak kepalanya. "Aku tidak akan tenang sampai engkau ridho kepadaku," kata Abu Dzar, dan tidak akan mengangkat kepala hingga Bilal menginjaknya. Abu Dzar meminta Bilal agar menghilangkan sifat kejahiliaan di dalam kepalanya. Bilal seketika menangis, mengangkat tubuh Abu Dzar, kemudian merangkulnya. Kisah ini mengandung pelajaran yang sangat penting bahwa rasisme adalah sifat jahiliyah yang diperangi oleh Islam. Konsep memerangi rasis sudah ada sejak hampir 1.500 tahun yang lalu sebelum Abraham Lincoln bersuara lantang di Amerika Serikat.